Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin Pekan Advent keempat, 20 Desember 2021. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Daniel Bernardus Bala HHK dari Palopo. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah memasuki masa Advent keempat, di mana kita disiapkan untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Atas dasar kasih Allah, Allah bersedia dalam janjinya untuk mengutus seorang anak laki-laki yang akan dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria. Anak laki-laki itu akan membawa pembebasan bagi bangsa Israel yang sudah sekian lama hidup di dalam penderitaan. Allah sendiri dengan terang menyebutkan bahwa nama anak laki-laki yang diutus menjadi pembebas bangsa Israel adalah Yesus, sesuai dengan warta gembira yang dibawakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria dengan berkata,
Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara-saudari terkasih, genaplah apa yang disabdakan oleh Allah sendiri melalui rahim suci Maria. Kabar sukacita yang dibawakan oleh malaikat kepada Maria akan menjadi sukacita juga bagi seluruh makhluk. Maria yang dalam kesederhanaan sebagai seorang wanita Yahudi tidak menolak sabda yang ia terima itu. Dalam kesederhanaan, Maria memiliki kekayaan iman yang menuntunnya pada sebuah titik yang mengantar seluruh umat manusia kepada kebenaran iman yang sejati. Saudara yang terkasih, Maria, walau di hatinya masih menyimpan banyak pertanyaan tentang kabar yang ia terima dari malaikat Tuhan, namun tetap membiarkan rahmat Allah mengalir melalui hidupnya. Maria memiliki sikap iman yang paling tepat dan tidak menutup hatinya kepada kehendak Allah di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, apakah kita mampu seperti Maria, walaupun belum memiliki jawaban yang pasti atas seluruh perkara dalam hidup? Kita tetap berani menyerahkan hidup kepada kehendak Allah, atau malah kita cenderung menggunakan pikiran kita pribadi dan tidak memperhitungkan Tuhan dalam setiap perjalanan dan rencana hidup kita masing-masing? Apakah kita masih cenderung mempercayakan kepada kepintaran, kepada kemampuan ataupun kekayaan kita, dan menduakan rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita? Saudara yang terkasih, Maria adalah model yang patut kita contoh. Maria mengingatkan kepada kita bahwa pada akhirnya kehendak dan rencana Allah yang seharusnya kita teladani. Maria menjadi model atau teladan iman bagi kita. Saudara yang terkasih, Natal semakin dekat. Kita ingin belajar dari Maria yang selalu setia kepada Allah. Kita juga harus setia membersihkan hidup kita, hati kita, supaya kita bisa menyambut Kristus dengan penuh sukacita. Amin.